Kenapa ya kalau kita belajar dalam konteks panahan tradisional, khususnya busur horsebow, itu setiap kita bertemu seorang coach, seorang pelatih, seseorang yang kita anggap guru lah, seseorang yang mendalami ilmu ini, baik dia sudah berskala nasional mungkin, atau bahkan sudah berskala internasional, atau bahkan ketika kita searching di YouTube, kita cengok coach yang ini, master yang ini, kok tekniknya beda-beda, yang benar yang mana, seperti itu. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya lagi kerja seperti biasa. Kebetulan hari ini lagi ngebanding. Ini barusan selesai habis di bending. Ini bisa dibuka klaimnya besok. Allah. Bagi yang baru gabung di channel saya, untuk proses membanding sendiri sudah pernah saya buat di video sebelumnya. Boleh cek, scroll down ke bawah, boleh cek ke bawah. Kemudian hari ini saya lagi pengerjaan target pesanan yang sudah saya terima, ada 3 busur ya. Ini sudah di bending, selesai. Ini yang lagi dirakit prosesnya. Jadi yang bikin lama itu terkadang adalah request berat tarikan. Jadi saya ada 3 busur yang lagi jadi hutang ya, udah lunas pembayarannya. 1 busur 37 lbs, jadi permintaannya nanggung, itu agak sedikit rumit. Kemudian 1 busur 50 lbs, kemudian 1 busur 40 lbs. Ini kemarin sudah saya rakit, sudah saya pasang string, tidak taunya dapatnya 53 lbs, sehingga mesti dirombak lagi, dibongkar lagi. Kemudian untuk yang 2 busur lagi 40 sama 37 itu saya masih bingung mau ngeraciknya seperti apa. Terkadang yang bikin rumit itu seperti itu, request berat tarikan. Itulah kenapa saya pribadi tidak menerima request bentuk ya, mau request kayak gini bentuk gini, karena ribet. Saya mau yang simple saja. Itulah kenapa saya juga tidak menjual busur di harga yang fantastis, karena sesuai kapasitas saya lah, seperti itu. Jadi saya lagi ada pengerjaan 3 busur. Kemudian kepikiran satu hal, yaitu dimana kenapa ya kalau kita belajar dalam konteks panahan tradisional, khususnya busur horsebow, itu setiap kita bertemu seorang coach, seorang pelatih, seseorang yang kita anggap guru lah, seseorang yang mendalami ilmu ini, baik dia sudah berskala nasional mungkin, atau bahkan sudah berskala internasional, atau bahkan ketika kita searching di YouTube, kita cengok coach yang ini, master yang ini, kok tekniknya beda-beda, yang benar yang mana, seperti itu. Jadi ini sangat membingungkan ya. Dulu di awal-awal saya belajar memanah, saya sangat-sangat bingung sekali. Tengok master yang ini, katakan ini yang benar. Master yang ini katakan gini loh teknik yang benar. Lalu oke, yang mana ini yang benar, seperti itu. Berbeda dengan halnya busur modern, teman-teman. Kalau kita belajar busur recurve atau compound, itu kurang lebih teknis master yang mana saja, itu secara kurang lebih pasti insya Allah mirip, sama setidaknya. Karena memang untuk busur modern itu sudah satu kesatuan. Busur modern orang teknik kompon orang Indonesia, orang Jepang, orang Cina, orang Korea, itu akan kurang lebih sama. Tapi untuk busur jenis horsebow ini akan berbeda-beda. Kenapa? Yang pertama, ini adalah busur tradisi. Oke, busur tradisi ini diambil daripada tradisi sejarah bangsa itu sendiri, karena itu akan berbeda-beda. Tradisi panahan Turki, tradisi panahan Korea, tradisi panahan Hungaria, tradisi panahan Cina, panahan Jepang, Korea dan sebagainya, itu tentu saja akan berbeda-beda, sehingga menghasilkan teknik yang juga berbeda-beda. Jadi ketika teman-teman melihat seorang coach, seorang master mengajarkan satu teknik, itu adalah teknik yang terbaik menurut dia. Misalkan master A mengajarkan satu teknik, cara menggenggam seperti ini, cara mengunci seperti ini, cara menarik seperti ini, anchor seperti ini, maka itu adalah teknik terbaik menurut master yang tadi. Sementara teknik yang lain yang kalian teman-teman lihat itu adalah teknik yang baik. Sementara di master yang satunya lagi itu adalah juga teknik terbaik menurut dia, seperti itu. Jadi dalam panahan tradisional itu sendiri kita tidak mengenal konsep benar dan salah sebenarnya, tapi lebih baik kita berbicara tentang baik dan terbaik. Nah, jadi dari segi teknik ini kita bicara yang mana yang baik, yang mana yang terbaik, dan setiap orang itu terkadang berbeda-beda. Ada orang yang belajar memang dari guru,
sehingga dia mengcopy paste apa yang disampaikan gurunya, kemudian dia amalkan, dia tidak mengenal teknik yang lain, sehingga menurut dia itulah teknik yang terbaik. Ada orang-orang yang belajar dari pengalaman, jadi setiap kali mencoba begini, mencoba berbagai macam teknik, sehingga dia dapat menemukan satu buah teknik, dan itulah menurut dia yang terbaik. Nah, ada juga yang mungkin tidak pernah belajar sama sekali, dalam artian memang nol guru, tidak belajar di internet, dan pada akhirnya dia menggunakan teknik dia sendiri seperti itu. Tapi inti daripada sebuah ilmu itu sebaiknya adalah berguru. Kita belajar ke seseorang, bertanya, dan seperti itu. Karena guru itu adalah orang-orang yang telah belajar lama suatu ilmu, dan dia sudah merangkum satu buah teori untuk diajarkan lagi kepada kita. Nah, jadi itu akan lebih menggampangkan. Banyak orang yang pusing itu kenapa tidak pernah masuk target ya, itu karena mereka tidak pernah berguru. Coba sendiri, kadang disalahkan busur, disalahkan anak panah, mungkin anak panah terlalu berat dan sebagainya, padahal teknik beliau ini yang bermasalah. Jadi fungsinya kita berguru seperti itu. Kemudian kenapa setiap guru itu mempunyai teknik yang berbeda-beda? Karena dalam seni panahan itu sendiri menggunakan tradisi panahan yang berbeda-beda juga. Kita ambil satu contoh saja teman-teman. Jika kita merujuk kepada teknik panahan Islam, di mana ada 3 imam mazhab panahan yang sangat terkenal, yang mereka ini hidup di kisaran abad 8, 9, 10 kurang lebih, saya tidak hafal juga. 3 imam besar panahan ini saja itu memiliki teknik yang berbeda-beda. Oke, ini dalam satu teknik ya. Kita tidak sampai merujuk kepada panahan Korea, kita tidak sampai merunut kepada panahan Jepang, panahan Cina, dan sebagainya. Satu teknik panahan saja, kalau kita merujuk kepada 3 imam besar ini, Imam Abu Hashim, Imam Abu Hishaq, Imam Thohir Al-Balki, dari segi menggenggam saja dia berbeda. Imam Abu Hashim dia akan menggenggam seperti ini, kurang lebih. Imam Ishaq Ar-Rafah dia menggenggam seperti ini. Imam Abu Thohir Al-Balki dia menggenggam seperti ini. Oke, jadi kalau cara menggenggam mereka berbeda, cara berdiri mereka berlatih berbeda. Jadi setiap imam ini akan merujuk kepada bentuk fisik seseorang. Kalau dalam panahan Islam itu sendiri, panahan yang merujuk kepada kitab-kitab panahan Islam ya, baik kitab panahan Mamluk, Saracen Archery, Arab Archery, Furusya, Muhammadiyah. Dalam kitab-kitab tadi umumnya merangkum 3 mazhab tadi, mazhab Abu Hashim, Imam Ishaq Ar-Rafah, Imam Thohir Al-Balki, dan satu lagi Imam At-Tabari namanya. Jadi kurang lebih ada imam mazhab ini yang berbeda-beda. Nah, padahal mereka hidup dalam khasanah panahan Islam itu sendiri, dalam panahan khilafah-khilafah yang hidup di zaman dahulu sendiri. Itu berbeda-beda. Apalagi kalau kita merujuk ke panahan Korea, panahan Jepang, panahan Hungari, dan seluruh panahan Mongol dan sebagainya. Nah, jadi seperti itu. Jadi ketika kita belajar satu panahan, sebaiknya pertama belajar kepada guru tentunya. Kalau tidak ada guru ya belajar di YouTube juga tidak ada masalah, karena tapi sebaik-baik menuntut ilmu tentu berguru ya. Karena akan belajar adab di sana, belajar akhlak di sana, belajar tawaduk, belajar merendahkan diri di hadapan guru kita seperti itu. Kalau kita belajar di internet itu jarang membuat kita sombong, kadang ujub. Kita dapat ilmunya tidak dengan merendahkan hati kan. Kita dapatnya dengan menyimak saja. Tapi kalau ketika bertemu dengan guru, kita harus merendahkan hati kita di depan guru, takzim kita, hormat kita, memuliakan guru kita, itu akan merendahkan hati kita. Nah, jadi seperti itu. Tadi kalau belajar di luar, jadi kita ketemu satu coach misal. Kalau kita tengok master yang umum kita belajar online di internet, Master Mihei Kozme, itu beliau punya teknik sendiri. Dari dahulu sampai hari ini dia menggunakan teknik yang berbeda-beda. Mediterranean teknik Mamluk dia pakai. Sekarang dia menggunakan Slavic teknik. Dia menggunakan teknik menggenggam yang berbeda-beda. Sehingga tidak ada yang benar dan salah dalam konteks teknik tadi. Maka kita sedang berbicara baik dan terbaik. Jadi kalau teman-teman mengcopy baru-baru belajar, ini umumnya untuk kita yang baru-baru ya. Jadi bingung, mana teknik yang benar, mana teknik yang salah. Rata-rata kalau awal-awal belajar itu bingung loh. Cara menggenggam, kata master yang ini begini, kata master yang ini begini, kata coach yang ini begini, kata coach yang ini begini. Semua ada rujukannya, semua ada dasarnya mereka mengambil teknik yang terbaik itu seperti apa. Tidak ada konsep benar dan salah di sana, yang ada hanya baik dan terbaik. Tergantung kita semakin banyak belajar kepada guru A, guru B, guru C, guru D, kita bisa menyerap setiap ilmu tadi dan mengambil mana dari sekian banyak ilmu yang terbaik untuk kita. Nah, karena yang terbaik untuk si fulan belum tentu terbaik untuk kita. Terbaik untuk si fulan belum tentu terbaik untuk kita. Jadi setiap teknik ini harus kita rangkum terlebih dahulu. Seiring pengalaman kita akan mengambil satu buah teknik nantinya yang akan menjadi pakem kita secara pribadi gitu loh.
Seperti saya pribadi, umumnya kalau untuk genggam saya menggunakan genggamannya Abu Ishaq. Sementara untuk posisi berdiri berlatih saya menggunakan posisinya Imam Abu Hashim Al-Mawardi rahimahullah ta'ala. Semoga Allah rahmati para guru-guru panahan ini. Mereka adalah ulama-ulama panahan yang hidup zaman dahulu kan. Jadi saya mencampur, kalau saya pribadi ya, jadi mencampur beberapa teknik tadi. Dan itu tidak jarang juga dilakukan oleh teman-teman pemanah yang lain. Sangat jarang hari ini seseorang mengcopy paste daripada satu buah teknik saja. Rata-rata mereka akan mensinkronkan teknik A, teknik B, teknik C dalam satu mazhab mereka yang baru gitu loh. Jadi untuk mencari kecocokan sebenarnya. Nah, jadi itu sedikit teman-teman kenapa kita melihat guru A, guru B, guru C itu menggunakan teknik yang berbeda-beda. Sementara di mata kita mereka semuanya master. Mana yang benar, mana yang salah. Jadi tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah. Ini hanya tentang yang mana yang baik dan mana yang terbaik untuk A, untuk B, untuk C, dan untuk kita. Tergantung kita berlatih, tergantung kita menyerap ilmu daripada guru-guru. Dan yang terpenting dari semua adalah semakin tinggi ilmu kita, semakin menambah ketawaduan kita insya Allah. Sekian dari saya. Assalamualaikum.